dia pakai filternya nggak salah, tetapi jangan juga salahin orang kalau dia pakai filternya ikannya hidup kok segar sakit. Ya kita ambil, kita jadikan wadah filternya jadi filter, kemudian ini mengikat filter ini. Mana kalau di PDAM sendiri aku dapat informasi dari bagian Jadi dengan cara-cara sederhana bisa. Dengan cara-cara sederhana. Medan punya barang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kawan-kawan sobat peternak. Nah, kali ini kita akan membahas cara hemat budidaya ikan hias. Nah, kali ini kita akan bertanya-tanya seputar ikan hias dan cara beternak yang hemat ala tulang Luins. Jadi tulang, jelaskan dulu untuk kami cara beternak paket hemat ini tulang. Nah, cara beternak yang hemat, yang tidak mengeluarkan budget yang banyak. Jadi cocok untuk para pemula ini tulang. Soalnya rata-rata para pemula ini budgetnya kan terbatas gitu tulang. Jadi kasih dulu motivasi untuk kami biar bisa beternak walaupun modal kami dikit. Nah, gitu tulang. Kalau memulai usaha ikan hias tidak harus mahal. Kalau lihat sana tuh ada yang bercek tuh. Bekas, kalau bocor ya dibolol lah supaya nggak bocor lagi kayak gini. Nih dikasih air semen, dikuas. Dikuas pakai semen ya tulang ya biar nggak bocor ya. Semen nggak pakai pasir. Ini nggak usah pakai pasir, dia langsung jadi. Oke, jadi ini tulang dapatnya di mana gitu? Ini ketepatan ada tukang sampah yang bawa sampah, aku lihat styrofoamnya, aku minta. Ini dulunya pakai terpal. Mantrong. Nah ini dong bekas terpal apa nih, terpal ikan kolam. Nah, Oh dulu pakai terpal juga ya? terpal. Nggak harus mahal, pot-pot bekas juga boleh pakai. Pot bekas pun bisa ya kawan-kawan ya? Bisa. Ini ada bak bekas, styrofoam buah, bak bekas belum dong rusak styrofoam. Nah kalau sudah ada dapat marginnya dikit bisa diperbaiki, di-upgrade jadi begitu. Memulainya nggak harus yang mahal-mahal. Buat tank satu dengan sistem under gravel sudah hampir 100.000. Beli bak kulkas begini 25.000 satu. 100.000 dapat 4 gede, udah bisa banyak yang kita cetak. Nah kalau untuk ikannya nggak boleh, bebas kita pilih. Oh di sini ikan apa aja yang sedang tulang ini liar ini? Oh ada moli, ada gupi, ada swotel. Jangan takut kalau punya ikan mati gini, karena ikannya ini ya kita cetak sendiri, jadi mati tidak apa-apa. Karena sudah hasil produksi sendiri. Kecuali kita semuanya beli. Nah ini dulu moli ini awalnya hanya, ini tidak ada yang albino ini, molinya dulu. Kita crossbreed sendiri, dapat yang albino 3 ekor, sekarang kita budidayakan sudah banyak. Sampai sana juga itu. Berarti ini hasil cross sendiri tulang? Produk sendiri. Produk sendiri ya? Itu bukan beli. Nah ini tulang juga ya? Iya, wadah apa aja bisa. Ini bekas tempat es krim. Baik. Nah ini tempat menetaskan ikan, ini baru semalam ini, baru kemarin ini dibuat induannya. Sekarang udah brojol. Ini satu induan tulang? Satu induan, ratusan ekor ini. Nah box-box begini juga bekas-bekas buah ini bisa untuk tempat ikan yang baru menetas. Nah ini Hyphin variatus. Ini Hyphin variatus ini baru 4 hari. Nah, semua ada bisa kita gunakan. Nggak harus akuarium tulang ya? Nggak harus akuarium. Pada saat kita sudah ada dapat margin ya boleh kita buat akuarium begini, boleh. Tapi supaya mengurangi modal, mulai aja dengan apa yang ada. Oh pas kali itu tulang. Nah iya, mulai dengan apa yang ada. Kalau memang ketepatan finansial kuat, bagus, ya boleh langsung buat akuarium begini untuk pemijahan, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada, jangan takut memulai. Ini pun pakai batu-batu begini pun aman tulang ya? Nah ini aman, memang ini modifikasi sistem under gravel ini. Modifikasinya, jadi semi under gravel filter. Nah kita boleh-boleh aja kita beli pasir sini ke pasir malang macam-macam, tapi di depan rumah kita banyak kerikil gini nggak dipakai, ya kita ambil, kita jadikan wadah filternya jadi filter, kemudian ini mengikat bakteri ini. Malah kalau di PDAM sendiri aku dapat informasi dari bagian teknisnya, batu-batuan begini yang menjadi
bagian dari filterisasi air yang kita gunakan setiap hari. Nah, jadi nggak harus beli yang mahal-mahal, di sekitar kita banyak ini. Nah, pipanya juga ini pipa ketepatan, ada yang patah dipotong aja, nggak harus beli, boleh beli kalau ada duit. Tapi kalau ketepatan memulai kita lagi finansial kurang bagus, mulai aja dengan apa yang ada. Mulai dengan apa yang ada ya kawan-kawan ya. Dulunya ini nggak pakai. Nah, setelah ada keuntungan sedikit, beli, nggak apa-apa. Tapi bukan berarti tanpa begini kita nggak bisa mulai. Bisa. Nah nih. Ini aqua, botol aqua, tabung aqua yang udah bocor kita lem. Nah ini kita buat tempat pemijahan. Nah jadi kalau memulainya nggak harus berpikir harus punya ini punya itu, terlalu banyak biaya. Mulai aja, yang penting prosesnya kita nikmati. Awal untuk memulai kegiatan ini adalah menikmati hobi yang kita kerjakan. Kalau motivasi awal uang, hati-hati. Pada saat nanti kita ada kendala sedikit, kita langsung putar haluan, nggak ngurusin ikan lagi. Nah sampai saat ini memang income yang didapatkan dari ikan ini masih pas-pasan, tetapi kenikmatan atau proses yang kita jalan ini menjadi suatu hiburan. Nah, kita dari dunia kerja sudah ninggalin dunia kerja, sekarang nggak bekerja lagi, tetapi kita tetap keringat, tetap beraktivitas, tidak stres. Mudah-mudahan jauh dari stroke. Oke terang ya. Iya. Siap. Jadi tulang sekarang ini jenis yang dipelihara jenis apa ya tulang? Mulai dari yang biasa sampai yang luar biasa. Pada dasarnya semua ikan itu luar biasa sih, karena proses dia survive dari benur sebesar ini nih sampai gede itu kan prosesnya panjang. Jadi kalau menurut aku sih tidak ada itu yang luar biasa dan BS, hanya saja yang harganya lebih mahal ada. Gitu terang ya. BS itu seolah-olah menyatakan apa ini loh, orangnya gagal gitu. Enggak harus gagal, ya ada aja ikan bagus itu harganya murah, banyak kan ikan bagus harga murah. Di awal-awal juga ikan-ikan yang sekarang ngetren itu harganya gila-gila, sekarang kan sudah turun. Apa kita bilang itu BS? Kan enggak. Apa kita bilang itu ikan enggak bagus? Enggak juga. Jadi memang kalau ikan ini sungguh dipengaruhi oleh tren pasar dan ramainya kegiatan atau event yang berhubungan dengan ikan hias. Jadi pada saat ada kegiatan otomatis itu terdongkrak harga ikan. Kalau dulunya itu ikan-ikan yang telah kita sortir berdasarkan fin warna yang kurang cantik atau kurang bagus, itu biasanya kita antar ke toko. Ada harga 1.000, harga 2.000, 3.000, 5.000, ada juga yang jemput. Oh itu cara berjualannya. Prosesnya dari tahun 2013, sudah 7 tahun, sudah ada beberapa yang kenal. Jadi kita nggak gitu repot lagi dengan ikan-ikan yang sortiran itu. Jadi diambil sendiri oleh pengepul, nah kemudian mereka jual. Kalau untuk ikan-ikan yang bagus, dulunya aku jualan di Facebook itu nggak mencantumkan harga, semua harga by PM. Apalagi di grup-grup ikan hias di Facebook itu nggak boleh cantumin harga. Jadi sekarang aku dagangnya aku buat di wallku aja. Jadi aku siapin tank 10 tank kecil, kita kasih aerator, nah kita masukin 10 paket di situ. Jadi kita jual, harganya sudah kita kasih tahu. Jadi orang itu tinggal memilih nomor berapa dia mau pilih itu ikannya. Harganya sudah kita cantumin. Jadi kalau ada yang berminat untuk membeli, dia tidak nanya harga lagi. Dia udah lihat ikan itu kondisinya bagaimana dan sudah di karantina, udah dipisahin berdasarkan paket-paketnya. Ya udah. Kalau setuju atau mau beli, tinggal transfer, konfirmasi pembayaran, kita kirim ikannya. Bisa ke seluruh Indonesia tuh ya? Oh, bisa.
Bahkan ke luar negeri juga sudah biasa dikirim. Udah biasa ke luar negeri juga tulang. Udah. Jadi tulang untuk pakan lah, untuk makan pakanan untuk pakan ikan hias ini yang tulang gunakan sekarang apa aja pakannya? Kalau aku gunakan dia pelet biasa tetapi digiling halus. Terkadang dikasih untuk ikan-ikan tertentu yang memang kita pilih itu kita kasih dapnia, terkadang cacing, kutu air. Jadi alangkah sangat baik kalau ikan itu memang kombinasi makanannya, ada satu jenis. Nah, ada kawan-kawan yang mungkin finansialnya atau keuangan farmnya sudah bagus, dia pakai artemia, tidak salah. Tetapi jangan juga salahin orang kalau dia pakai pelet biasa, ikannya hidup kok, segar kok. Bagus juga tulang ya. Iya. Jadi semua tergantung kita. Kalau kita membuat hobi itu menjadi mahal, jadi mahal itu hobi. Tapi bisa kita buat hobi itu jadi murah. Contohnya tulang, kayak pakan cacing sutra, kutu air, DM itu hasil ternak sendiri atau nyari tulang? Kalau tulang sekarang ini? Kalau sekarang DM sudah kultur sendiri. Untuk kutu air sedang proses ini, mudah-mudahan berhasil. Cacing juga sedang proses, mudah-mudahan berhasil. Jadi kalau semuanya kita sudah bisa produksi sendiri, kita nggak khawatir lagi pakan. Tapi pada masa-masa tertentu, hujan asam itu berpengaruh ke perkembangan kultur yang kita lakukan. Jadi terkadang memang harus pakai pelet. Makanya kalau ikan itu sudah terbiasa kita manjakan dengan pakan-pakan tertentu, dia biasanya tidak mau pakan yang lain. Makanya harus tetap selang-seling dengan pelet. Karena hanya saja gara-gara untuk kebutuhan kita sendiri pun kurang, kita tidak pernah jual. Kita tidak pernah publikasi kita jual dapnia gitu. Karena memang dapnia ini kalau kita terlambat panen, mau dia habis, mati semua, kita mulai lagi. Jadi caranya itu mungkin bisa di sesi berikutnya nanti kita bahas yang lebih detail. Oke, sip, mantap tulang. Jadi banyak ilmu yang bisa kita bagikan untuk kawan-kawan dari tulang ini ya. Sebenarnya bukan masalah ilmunya, kita juga dapat pengetahuan itu dari kawan-kawan, dari YouTube juga, dari pengalaman, trial and error, coba-coba yang mana gagal, mana berhasil, kita terapkan yang berhasil. Nah, kalau kita memang hobi di dunia kita, hobi kita ini, kita kan harus share hal-hal positif supaya teman-teman yang lain berhasil. Tetapi terkadang memang lebih baik berbicara secara privat daripada kita share di Facebook. Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan perdebatan. Mungkin aja ada orang yang nggak setuju dengan itu. Jadi lebih bagus kita kalau ada teman yang datang kita diskusi, ayo kita kasih detail. Daripada kita share di Facebook, ada aja nanti itu membuat perdebatan. Kita tidak suka. Lebih bagus datang diskusi, ayo gitu. Karena cara orang beternak itu beda-beda tulangnya caranya. Oh beda-beda, ada dia yang main sistem bersih, nggak salah. Ada sistem indoor, nggak salah. Tapi ada juga orang sistem full outdoor, semi outdoor, nggak harus bersih-bersih, nggak harus bening-bening kinclong airnya. Seperti ini nih, airnya nih agak hijau nih. Tapi ikannya sehat. Terus apa persoalannya di situ kalau ikannya sehat? Nggak harus kinclong airnya. Nah, tapi memang mungkin secara visual kurang menarik, kurang cantik. Tapi kalau dari sisi ikannya sendiri, dia sehat kok. Terkadang memang ikan hias ini campur tangan manusia untuk keindahan ikan itu pun ada. Misal untuk meningkatkan warna merahnya dikasih aksantin, gitu-gitu loh. Jadi tergantung kita, ikan kita itu alami enggak? Ikan kita itu alami. Kalau aku bilang ikan di sini alami, enggak ada penambah warna, penguat warna begitu, enggak ada. Semuanya alami.
Alhamdulillah. Nah, boleh pakai pakan-pakan yang mahal-mahal tuh, yang 1 kilo 500.000, terserah kalau ada uang. Ya tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa, pelet biasa juga main aja. Jangan membuat itu kita putus untuk berbudidaya ikan hias. Sistem filter di tank juga, kalau kita mau buat yang full under gravel juga silakan kalau mampu. Ya kalau nggak ada, dengan cara-cara sederhana juga bisa. Contohnya sedang tolong praktekkan ini ya. Ini masih ada pot-pot plastik bonsai yang tersisa, aku gunakan jadi wadah badu. Kita lubangin dasarnya, kita kasih busa di bawah, masukin kerikil, kasih pipa, jadi filter. Nggak harus beli-beli yang mahal tulangnya. Nggak harus, apa yang ada boleh. Ini box mainan anak-anak ini yang warna biru, warna kuning ini. Ya memang secara estetis bisa dibilang ya kurang indah dilihat, tapi fungsinya sama. Ya kita mau fungsinya atau mau cantik-cantikannya ya silakan, nggak apa-apa. Kalau motivasi awalnya itu adalah uang, ya silakan. Tapi kalau kita memang hobi, kita akan melakukan apa aja supaya kita bisa menjalankan itu hobi, dan kita tidak mau putus kegiatan itu gara-gara finansial yang kurang. Jadi dengan cara-cara sederhana bisa. Demikianlah video saya kali ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan. Jika ada yang kurang jelas silakan tulis di komen. Yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Oke kawan-kawan, kita bisa. Bisa. Sip.